Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PSAS 2 mata pelajaran PAI BP kelas 1 Kecamatan Margorejo tahun 2025-2026. Langsung saja nomor 1 itu mengidentifikasi lambang harokat ya, yang kita pelajari di sini tanwin. Di tanwin ada 3 ya. Fathatain itu dibacaan ya, harokatnya itu double, 2 garis di atas 2. Terus kasrotain di bawah ada garis miring 2 dibacain, dan dumatain atau dumah tanwin dibaca un. Kemudian ada lagi tentang tasydid. Ini seperti huruf V ya, dibaca double ya, contohnya inna seperti ini ya, double, n-nya double. Terus kemudian sukun ya, sukun itu lingkaran ya, dibaca seperti bertemu huruf nun mati, berarti mati ban ya, itu sukun. Nomor 2, murid mau membaca huruf hijaiyah berharokat ya, berarti sama tadi ya, berpedoman pada soal nomor 1. Nomor 3, menentukan urutan ayat surah Al-Ikhlas. Nah, di sini anak-anak harus hafal ya, qul huwallahu ahad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, urutannya ayat berapa? 1, 2, 3 atau 4. Seperti itu aja. Soal nomor 4, mampu mengaplikasikan pesan pokok surah Al-Ikhlas ya. Jadi Al-Ikhlas ini isinya tentang apa? Tentang ketauhidan ya, keesaan Allah, dan diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi tentang Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Al-Ikhlas. Nomor 5, menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna ini artinya nama-nama Allah yang baik. Atau ada yang kan itu nama-nama baik bagi Allah, seperti itu, sama aja. Nomor 6, menjelaskan bukti Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini artinya maha pengasih ya, berarti Ar-Rahman ini itu ditujukan kepada semua makhluk ciptaan Allah, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Jadi semuanya diberi rezeki tanpa terkecuali. Nomor 7, menjelaskan penerapan sifat Ar-Rahim ya, maha penyayang ini kepada sesama. Jadi kalau kita penyayang kepada sesama, berarti kita menolong teman ya, sesama manusia ya. Di sini contohnya menolong teman, menjenguk teman yang sakit, atau misalnya yang lain ya, membantu teman ketika kesulitan dalam pelajaran. Ini juga termasuk bentuk sayang kita kepada sesama. Nomor 8, menjelaskan penerapan kasih sayang kepada lingkungan. Nah, berarti lingkungan ya, seperti pada hewan dan tumbuhan ya, menanam pohon, memberi makan hewan, membersihkan lingkungan. Nah, ini kepada lingkungan. Nomor 9, menjelaskan penerapan terima kasih ya, kita mengucapkan terima kasih apabila diberi sesuatu oleh orang lain, diberi bantuan. Nah, kita setelah selesai kita mengucapkan terima kasih. Nomor 10, menjelaskan cara pengucapan terima kasih ya, kita bisa sambil mengucapkan terima kasih dengan berjabat tangan dan dengan wajah yang tersenyum ya, harus melihat orangnya. Nah, seperti itu. Nomor 11, menjelaskan penerapan disiplin beribadah ya. Jadi disiplin yang berkaitan dengan ibadah, berarti sholat ya. Sholat ini merupakan ada waktu-waktu tersendiri, kita harus disiplin tepat waktu ya. Puasa juga sama ya, kita sahur ya ketika sebelum subuh, berbuka ya setelah maghrib, itu kalau mampu, seperti itu puasa. Nomor 12, menjelaskan penerapan disiplin berkendara ya. Berkendara ini di jalan raya ya, dia mematuhi peraturan lalu lintas ya, misalnya di antar kayak orang tua kita memakai helm ya. Terus kemudian kita bisa melihat kalau ada lampu merah kita harus berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning berarti hati-hati, ada tanda P dicoret, nah berarti dilarang parkir. Nah, seperti itu. Nomor 13, menjelaskan penerapan menjaga kebersihan badan. Nah,
bagaimana cara badan kita bersih? Ya, dengan cara mandi, cuci tangan, potong kuku, membersihkan telinga, gosok gigi. Ada yang lain lagi misalnya memakai sampo. Nah, ini juga termasuk menjaga kebersihan badan. Nomor 14, mampu menyebutkan istilah bersuci dalam Islam ya. Nama lain bersuci dalam Islam kita toharoh ya. Bersuci dalam Islam. Itu namanya toharoh. Kemudian nomor 15, menjelaskan tentang suci. Ya, suci ini artinya itu bebas dari hadas dan najis. Ya, jadi tidak berhadas maupun tidak memiliki najis. Nomor 16, menjelaskan hal-hal yang termasuk najis. Nah, ini anak dapat memberikan contoh. Yang najis itu apa aja? Kotoran hewan atau manusia itu najis, jelas. Air kencing, ya, darah itu najis. Jadi kotor itu belum tentu najis. Ya, tapi misalnya contohnya, misalnya terkena debu, nah itu belum tentu najis. Murid mampu menentukan air suci dan mensucikan ya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ini air mutlak namanya ya. Air suci dan mensucikan. Itu ada air sumur, air laut, sungai, mata air, embun, es ya. Jadi misalnya wudhu menggunakan air laut boleh, air sungai boleh, nah seperti itu. Nomor 18, menjelaskan urutan berwudhu. Nah, anak hafal tepuk wudhu kan? Tepuk wudhu, prok 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 kan seperti itu. Baca basmalah sambil cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, jadi misalnya ditanyakan kok setelah kumur-kumur apa? Kumur-kumur basuh hidung, berarti membersihkan hidung. Nah, seperti itu nanti jawabannya. Nomor 19, mampu menjelaskan pengertian tayamum ya. Tayamum ini sebagai pengganti wudhu ya. Jadi kalau misalnya ini ada dua hal, pertama jika tidak ada air ya, tidak menemukan air di mana-mana, itu kita harus bertayamum menggunakan debu ya, tayamum ya. Kemudian sakit yang tidak boleh terkena air, nah ini ketika wudhu dilewati nanti diganti dengan ditambahi dengan tayamum. Nomor 20, menjelaskan arti dari julukan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ini mendapat julukan Abul Bashar, yang artinya bapaknya manusia. Karena Nabi Adam itu merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. 21, menjelaskan larangan Allah untuk Nabi Adam. Ya, larangannya itu kan memakan buah huldi ketika hidup di surga. Nah, tetapi Nabi Adam melanggar sehingga diturunkan Allah ke bumi ini. Nomor 22, hukuman Nabi Adam yang melanggar larangan Allah ya. Selain diturunkan ke bumi, Nabi Adam juga dipisahkan ya, tempatnya jauh dengan istrinya Ibu Hawa. Nomor 23, menjelaskan tentang bertobat ya. Tobat ini itu kita lakukan apabila kita berbuat dosa dan ingin benar-benar ya, dengan sungguh-sungguh meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nomor 24, menjelaskan cara memohon ampunan ya, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim berulang-ulang. Seperti itu, kemudian berjanji dengan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tadi dan harus dengan tulus ikhlas. Ya, tidak karena terpaksa. Nomor 25, menjelaskan keteladanan Nabi Adam ya. Jadi ketika Nabi Adam di sini yang perlu dapat kita contoh itu ketika kita berbuat dosa kita harus segera bertobat. Kemudian apabila kita berbuat salah kita harus meminta maaf. Nah, seperti itu. Nomor 26, mampu mengidentifikasi nama harokat. Nah, ini sama dengan tadi ya. Ada tanwin, tasdid dan sukun. Ya, misalnya nomor 27, mampu menentukan urutan ayat surah Al-Ikhlas. Ini sama tadi, sudah ada ya seperti ini. Urutan keberapa?
Nek 2 berarti Allahus Somad. Nah, seperti itu. Nomor 28. Menjelaskan penerapan kasih sayang kepada guru. Nah, kasih sayang kepada guru berarti ketika kita bertemu guru di jalan, ya kita memberi salam. Terus kita apabila guru menjelaskan, ya menerangkan pelajaran, kita mendengarkan. Kita diberi nasihat, ya kita dengarkan. Ketika kita berbicara, ya kita tidak boleh sambil marah-marah, ya tidak boleh dengan nada yang tinggi, tapi harus dengan yang sopan, lemah lembut. Nomor 29. Menjelaskan penerapan kasih sayang kepada diri sendiri. Ya, tadi sudah ya. Kepada diri sendiri, kepada sayang kasih sayang gimana? Ya, dengan supaya intinya badan kita supaya sehat gimana? Ya, supaya badan kita itu merasa nyaman, aman gimana? Ya, dengan cara mandi, istirahat yang cukup, ya tidur tidak kemalaman, biar bangun bisa pagi, makan makanan yang bergizi. Nomor 30. Menjelaskan penerapan disiplin di sekolah. Ya, berarti berangkat tepat waktu, tidak telat, memakai seragam yang sesuai, ya, terus mengerjakan tugas sekolah. Ya, ketika di sekolahan diberi tugas ya segera dikerjakan, jangan ditinggal bermain-main. Nomor 31. Menjelaskan cara bersyukur kepada Allah. Nah, ketika kita diberi nikmat Allah, terus caranya gimana? Kita mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Terus kemudian menjalankan ibadah, ya menjalankan perintah Allah itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah juga. Terus kita memiliki kelebihan harta, kita dapat beramal, amal Jumat, berinfak, bersedekah, seperti itu. Nomor 32. Menjelaskan manfaat kebersihan. Nah, kalau hidup kita bersih, lingkungan kita bersih, badan kita bersih, maka kita dapat hidup dengan sehat, ya. Lingkungan bersih, nyaman ditempati. Nomor 33. Menjelaskan kesunahan dalam berwudu, ya. Dalam wudu itu ada yang rukun, ada yang sunnah, ya. Selain rukun wudu itu hanya ada 6, ya. Niat, terus membasuh muka, basuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Itu rukun wudhu. Berarti selain itu tadi, ya mulai dari awal baca basmalah itu sunnah berarti. Terus kumur-kumur itu sunnah. Membersihkan hidung, membersihkan telinga, berdoa setelah wudhu itu sunnah. Terus dilakukan 3 kali 3 kali. Kita kumur 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali itu sunnah. Berarti kalau 1 kali boleh, tapi kesunahnya 3 kali. Nomor 34. Menjelaskan arti asal penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari tanah liat. Ya. Nabi Adam ya diciptakan Allah dari tanah liat. Nomor 35. Menjelaskan penyebab iblis diusir dari surga. Ya. Iblis ini diusir karena sifat sombongnya. Karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam, tapi malah disuruh tunduk kepada Nabi Adam. Nah, karena sifat sombongnya ini, maka iblis diusir oleh Allah dari surga. Nomor 36. Menyebutkan nama-nama harokat, ya, dalam surat Al-Ikhlas. Nah, tadi bisa ada harokat fathah, kasroh, dumah. Kalau fathah garis miring di atas 1. Kalau kasroh di bawah garis, ya di bawah huruf. Maksudnya garis 1 garis miring di bawah huruf Arab. Dumah ya seperti ada melungkernya. Tanwin tadi ada 3 ya, fathatain, kasrotain, dumatain. Sukun tadi yang lingkaran. Tasjid tadi yang seperti huruf V. Nomor 37. Menyebutkan contoh penerapan kasih sayang di lingkungan keluarga. Keluarga ya, berarti dalam rumah, di rumah. Ya membantu adik belajar, bermain dengan adik, bermain dengan kakak, menghormati orang tua, berbicara yang sopan dengan orang tua. Ini merupakan kasih sayang di lingkungan keluarga. Nomor 38. Menjelaskan penerapan disiplin di rumah. Ya. Berarti kita tidur tidak kemalaman ya supaya bangunnya bisa pagi, itu disiplin. Mengerjakan tugas rumah. Ya merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel, mengerjakan PR ini juga di rumah ya. Disiplin itu masuk. 39. Menyebutkan ibadah yang dilakukan dalam keadaan berwudu ya. Kalau tidak wudu maka tidak boleh ya. Itu
Tuh, sholat tidak sah kalau tidak wudhu. Terus menyentuh dan membaca Al-Quran. Ini juga harus berwudhu dulu, keadaan suci. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Itu juga harus dalam keadaan suci. Nomor 40. Di sini mampu menjelaskan sikap ketika melakukan kesalahan ya. Jadi anak-anak, ketika kita berbuat salah, kita harus meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya. Ya, demikian penjelasan singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.